Halo, Halo. Halo, saya Kalula Raisa Pramesti dari NIM 75. perkenalkan nama saya Firdaus Sanggar Prawira dari NIM 53. Kenalkan, aku Dia Azizah Cipta Fadilah dari NIM 73. Aku Zidni Ramatika Aldila dari NIM 42. Kami dari kelompok 3. Kami akan melakukan eksperimen Overproud di kalangan anak remaja antara kebanggaan dengan eksklusivitas. Sampai jumpa di SMA Mardika. Kalian tahu nggak sih apa itu overproud dan eksklusivitas? Jadi, sikap overproud adalah sikap terlalu bangga terhadap diri sendiri, kelompok, atau identitas tertentu hingga meremehkan orang lain. Ciri-cirinya antara lain membanggakan diri secara berlebihan, sulit menerima kritik, dan merasa paling unggul. Sikap ini menimbulkan konflik dan mengganggu hubungan sosial. Eksklusivitas adalah konsep yang menekankan pada keterbatasan akses hanya untuk pihak tertentu, sering dikaitkan dengan nilai tinggi, keistimewaan, atau selektivitas. Meskipun bisa meningkatkan nilai atau kualitas, eksklusivitas juga berpotensi menimbulkan ketimpangan atau diskriminasi jika tidak dikelola secara adil. Di eksperimen kami melibatkan anak-anak SMA Mahardika, sejumlah 9 orang sebagai peserta lomba cerdas cermat dan teman-teman lainnya sebagai penonton. Sebelum memulai perlombaan, anak-anak yang kami kumpulkan, kami acak dan kami pisahkan ke dalam tim yang berbeda dan temannya yang berasal dari kelas dan tingkat yang sama. Setelah kami pindahkan posisi anak-anak tersebut, ada beberapa anak yang menunjukkan sikap tidak terima karena terpisah dari teman-teman yang ia rasa mampu memenangkan perlombaan yang dimana tim dia sebelumnya terdiri dari siswi yang berprestasi. Gerakan gitu ya, boleh diikuti gerakannya Mas Angger ya. Nanti kasusnya palingan tentang pendapat kalian. Nanti kalian rancang kayak mana.
Kami menilai bahwa dalam ketiga tim tersebut, terdapat beberapa sikap yang relevan dengan topik penelitian kami, seperti sikap overproud, eksklusivitas, dan pasif, atau tidak aktif berdiskusi maupun berkontribusi dalam tim. Tim A yang terdiri dari Reva, Ika 11 Sosum, dan Fitri 10-1 menunjukkan kerjasama tim yang cukup baik. Meskipun berasal dari kelas dan latar prestasi yang berbeda, mereka mampu berdiskusi secara aktif dan saling mendukung. Reva sempat menunjukkan sikap overproud, yaitu merasa yakin timnya paling unggul dibandingkan tim lain. Meskipun masih dalam konteks yang wajar dan tidak merendahkan tim lain, sikap ini terlihat dari cara Reva mengekspresikan kepercayaan dirinya secara berlebihan saat menanggapi pertanyaan, namun tetap dalam batas sopan. Tim ini berhasil menunjukkan harmoni dan komunikasi yang seimbang. Secara umum, siswa dari jurusan Sosum dinilai kurang menonjol dalam kemampuan logika, tetapi memiliki pengetahuan umum yang cukup luas. Sebaliknya, siswa dari jurusan Saintek lebih fokus pada bidangnya dengan kemampuan analisis yang lebih tajam, tetapi kurang fleksibel dalam menjawab soal di luar bidang tersebut. Tim B yang terdiri dari Aulia dan Ica dari 11 Saintek dan Gema dari 10-2 menunjukkan dinamika yang cukup kontras. Aulia dan Ica cenderung memperlihatkan sikap eksklusif, yakni dominan dalam diskusi dan cenderung kurang melibatkan Gema. Sikap eksklusivitas ini terlihat dari cara mereka saling merespon dan berdiskusi berdua saja, seolah-olah Gema tidak sepenuhnya dianggap sebagai bagian dari tim. Sementara itu, Gema terlihat pasif dan kurang percaya diri, kemungkinan disebabkan oleh perbedaan jenjang kelas dan prestasi, di mana Aulia dan Ica memiliki pengalaman mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Gema terlihat beberapa kali ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok. Tim C memiliki dinamika serupa dengan tim B. Nelly dan Keisha, keduanya dari jurusan Saintek, juga menunjukkan sikap eksklusif dalam tim. Mereka lebih banyak berdiskusi berdua tanpa mengajak Maulidia dari kelas 10-2 untuk terlibat aktif. Maulidia terlihat ragu-ragu dalam menyampaikan pendapatnya, yang kemungkinan juga disebabkan oleh faktor perbedaan kelas dan dominasi dari kedua anggota lainnya. Mungkin bisa dicukupkan hitungan hitungannya. 3, 2, 1. Tim C. Jawaban dari tim C salah. Tim A boleh menjawab. Tim C, tim B. Jawaban tidak ada yang benar. Yang benar adalah B. C Budi, D tidak bisa ditentukan. Jawaban salah. Yang benar adalah Citra. Oke, soal yang kedua. Jika semua X adalah Y dan beberapa Y adalah Z, maka jika semua X adalah Y dan beberapa Y adalah Z, maka A. Semua X adalah Z, B. Beberapa Z adalah X, C. Beberapa X mungkin adalah Z, D.
D. Semuanya adalah teks. Oke, untuk mempermudah ini kita langsung runtutan aja ya. Bisa? Private school check. Private school check. Jadi saya jelasin. Jadi video private school check ini berisi dari siswa yang menggunakan prestasi dan fasilitas sekolahnya. Nah, menurut kalian tindakan pencegahan seperti apa yang bisa kalian lakukan agar tidak mudah terpengaruh atau merasa rendah diri seperti karena konten seperti itu? Kalau bisa bilang Menurut pendapat tim A, ya. kita skip videonya dan kita nggak apa ya, kita memang biasanya kan kita kayak melihat ini kak, kita juga pengen kayak bikin tren kayak gitu, tapi melihat keadaan kayak sekolah kita biasa aja, kita nggak bisa kayak gitu. Seharusnya kita itu punya rasa semangat kalau jika kita bikin ini tanpa melihat dasaran sekolah kita, dan kita seharusnya bisa lebih bikin tren yang kayak apa ya sekolah kita sederhana tapi sekolah kita sederhana tapi prestasi kita terakreditasi. Oke. Baik. Cukup bagus. Sama kelompok C, etik C. Kita nggak boleh memandang berarti konten ini tuh kayak bagi kita kita harus membentuk kita dengan cara menjadikan konten itu buat pandangan kita sebagai motivasi buat gimana kita bisa menjadi yang lebih baik lagi agar dapat mencapai itu semua. Misalkan sekolah kita nggak memasukkan, kita cari ikutin kan apa itu sebanding dengan sekolah-sekolah lainnya. Kita nggak harus mulai dari sekolah kita sendiri, kita harus kayak kita harus gini tapi kita cari informasi sendiri, kita cari apa itu namanya ya kayak gitu sendiri buat kita bisa mengembangkan sekolah kita. Jadi kita mulai dari kita sendiri kalau misalkan sekolah nggak bisa mulai karena apa yang itu semua tergantung dari diri kita, nggak tergantung dari tempat sekolah. Misalnya kita sekolah di tempat mahal nih, tapi diri kita sendiri tuh nggak bisa memadai, nggak bisa kontrol diri sendiri. Kalau misalnya sekolahnya sekolah di sekolah elit, tapi sifatnya ura-uraan, nggak jelas gitu kan, sama aja nggak guna. Lebih penting kita tuh sekolah aja di biasa bisa aja, tapi semua tergantung dari diri kita. Kita bisa nggak ubah diri kita itu menjadi lebih baik. Kalau kita sekolah sederhana mungkin yang fasilitasnya tidak Cukup menarik ya. Bagus. Jadi awalnya itu yang pertama pasti nah juga bisa nih kita lihat kontennya itu ya prestasi kualitas tinggi dan juga kan pengembangan pelayanan gitu kan harus tinggi juga kak. Nah di sekolah kita kan juga beda dari mereka kan, jadi kita harus kalau memang mau disamakan kontennya kan kita juga harus berusaha biar disamakan, cuma ya jangan sama-sama gitu. Kita boleh jadi tetap kita usahakan buat tren yang secukupnya aja gitu. Wih, ini tim A kayaknya menang nih. Iya dong. Gimana nih kesan pesannya acara dari kakak-kakak hari ini? Seru dan asik. Oke, Ya, terus pengalaman kita bisa. ya kayak KSP kayak kalau kita bisa jawab. Kita bisa jawab, kita bisa bersaing sama dua tim ya. Dua tim yang mana tuh timnya? Tim B sama tim C. Iya, tim B sama tim C itu dari kelas apa tuh tadi? Saintek sama kelas 2. Oh, sementara kalian Sosum. Sama 11. Wih, keren ya. Keren.
Di akhir sesi perlombaan dimenangkan oleh tim A. Mereka menunjukkan sikap saling mendukung dan bersaing secara sehat tanpa menunjukkan sikap eksklusivitas seperti kelompok lain. Ini membuktikan bahwa sifat eksklusivitas dapat mempengaruhi kualitas tim, dan sikap overproud menciptakan kesenjangan. Anak-anak sosum dan kurang berprestasi sering dinilai kurang pada soal logika dan memiliki pengetahuan umum yang luas daripada anak-anak saintek yang terpacu pada bidangnya dinilai memiliki penganalisisan cermat. Di sini kita dapat melihat persepsi pada tim yang overproud akan menang. Tetapi faktanya di lapangan ditemukan tim yang menang adalah tim dengan koordinasi yang baik. Kami dari kelompok 3. Kami akan melakukan eksperimen Dengan judul Overproud. Jangan baca! Tim dan sikap overproud menciptakan kesenjangan. Harusnya HP-mu kayak Nudin. Malah oper-operan HP. Kenapa yang bilang Waktu 1 menit. Apa pertanyaan? O A C F O D O F D D O. Apa huruf selanjutnya? Waktu. Jangan ditutup dulu.